Ini bekas dua kaki seperti kaki Dewa Wisnu, adalah kaki yang mulia Sang Purnawarman, Raja Negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Berjumpa lagi bersama saya Bayu Prakoso. Dalam video kali ini kita akan membicarakan tentang Kerajaan Tarumanegara. Sebagaimana kita ketahui, kebudayaan di Indonesia itu banyak terpengaruh oleh kebudayaan-kebudayaan dari India maupun Cina. Pada masa Indonesia klasik mulai bermunculan kerajaan-kerajaan Hindu maupun Buddha yang notabene kita ketahui itu merupakan pengaruh dari kebudayaan India. Salah satunya adalah Kerajaan Tarumanegara. Peran Kerajaan Tarumanegara dalam kesejarahan di Indonesia itu cukup penting, mengingat Kerajaan Tarumanegara itu merupakan kerajaan tertua yang ada di Pulau Jawa. Dalam hal ini, kerajaan pertama yang berdiri di Pulau Jawa. Walaupun bukan kerajaan tertua di Nusantara, namun di Pulau Jawa, Kerajaan Tarumanegara ini merupakan kerajaan yang pertama berdiri. Kerajaan Tarumanegara diketahui terletak di Jawa Barat, tepatnya di tepi Sungai Cisadane, sekitaran Bogor yang sekarang. Tarumanegara berasal dari kata tarum, yang berarti nila atau biru. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan yang bercorak Hindu. Hal ini nantinya bisa kita lihat dari beberapa peninggalan-peninggalan dari kerajaan tersebut yang mengarahkan atau menjadikan bukti bahwa Kerajaan Tarumanegara ini merupakan sebuah kerajaan yang bercorak Hindu. Pada masa awal munculnya, Kerajaan Sriwijaya ini didirikan oleh seorang raja yang bernama Raja Dirajaguru Jaya Singawarman. Kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Dharmayawarman. Wilayah Tarumanegara meliputi wilayah Banten, Jakarta, sampai ke perbatasan Cirebon yang sekarang. Seperti halnya tradisi kerajaan-kerajaan, bahwa tampuk kekuasaan atau pengganti seorang raja itu diturunkan melalui garis keturunan. Dalam hal ini dipilihkan dari putra tertua, yang biasa disebut dengan putra mahkota. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. Pada masa pemerintahan Purnawarman, wilayah Tarumanegara hampir menguasai seluruh wilayah Jawa Barat. Sumber sejarah atau peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara antara lain, yang pertama ada Prasasti Tugu. Prasasti Tugu tersebut ditemukan di Desa Tugu, wilayah Cilincing, Provinsi Jakarta. Berisi penggalian saluran air Gomati sepanjang 6.112 tombak, atau ketika diperkirakan sekitar 11 km. Penggalian saluran air Gomati ini diprediksi merupakan upaya yang dilakukan oleh Kerajaan Tarumanegara untuk menanggulangi banjir dan memperlancar saluran irigasi di wilayah Tarumanegara. Selain itu, Prasasti Tugu juga berisi tentang selamatan dengan pemberian 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Juga disebutkan dalam Prasasti Tugu mengenai penggalian sebuah sungai yang bernama Sungai Candrabraga. Penggalian Sungai Candrabraga ini menguatkan prediksi bahwa Kerajaan Tarumanegara tersebut sudah melakukan tata kelola irigasi maupun tata kelola pengairan dengan sangat maksimal. Selain itu, ini juga merupakan salah satu bukti bahwa Kerajaan Tarumanegara itu merupakan sebuah kerajaan agraris, yang mana juga mengedepankan sektor pertanian. Selain dari ketiga hal ini, Prasasti Tugu itu juga berisi pesan moral bahwa walaupun seorang raja, penguasa Tarumanegara tetap harus patuh terhadap ibunya. Pesan moral yang sangat menarik mengenai bakti seorang raja terhadap orang tua, dalam hal ini ibu. Kemudian bukti yang lain ada Prasasti Kebun Kopi. Prasasti Kebun Kopi tersebut ditemukan di Muara Hilir di wilayah Bogor yang sekarang.
Pada prasasti kebun kopi dipahatkan sepasang kaki gajah. Ada 2 telapak kaki gajah. 2 telapak kaki gajah tersebut menggambarkan penguasa kerajaan Tarumanegara yang seperti gajah Airawata yang agung. Sepasang kaki gajah ini juga merupakan perwujudan dari penguasa Tarumanegara yang dianggap sebagai gajah Airawata yang gagah perkasa dan agung. Selain itu ada prasasti Ciaruten. Prasasti Ciaruten ditemukan di Kampung Muara, wilayah Bogor. Prasasti tersebut ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sansekerta. Dalam prasasti Ciaruten itu juga ditemukan hal yang menarik. Ketika tadi dalam prasasti kebun kopi terdapat sepasang telapak kaki gajah, lain halnya dengan di prasasti Ciaruten ini. Dalam prasasti Ciaruten dipahatkan sepasang telapak kaki manusia. Isi dari prasasti Ciaruten tersebut ketika dibaca, ini bekas 2 kaki seperti kaki Dewa Wisnu, adalah kaki yang mulia Sang Purnawarman, Raja Negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Dari terjemahan bahasa Sansekerta tersebut, ini merupakan suatu perumpamaan yang dikatakan bahwa kemuliaan Sang Raja Purnawarman itu diibaratkan Sang Raja tersebut merupakan titisan dari Dewa Wisnu. Ungkapan seperti ini sangat umum ditemukan dalam kerajaan-kerajaan Hindu. Selain itu, beberapa peneliti juga berpendapat bahwa telapak kaki tersebut digunakan sebagai batas wilayah kekuasaan atau batas wilayah suatu kerajaan. Prasasti Ciaruten tersebut diterjemahkan oleh J.L.A. Brandes. Kemudian prasasti Lebak atau prasasti Cidanghyang ini ditemukan di daerah Banten. Selain itu ada prasasti Muara Cianten, ditemukan di wilayah Kali Cianten, Cibang Bulang di wilayah Bogor. Prasasti Jambu atau Pasir Koleangka ditemukan di Desa Parakan, Muncang, wilayah Bogor. Prasasti Pasir Awi ditemukan di Desa Sukamakmur, Jonggol, juga di wilayah Bogor. Selain penemuan berupa prasasti, bukti-bukti dari Kerajaan Tarumanegara itu juga ditemukan berupa arca. Antara lain ada arca Rajasi, arca Wisnu Cibuaya 1, arca Wisnu Cibuaya 2. Bukti yang lain mengenai Kerajaan Tarumanegara juga tercantum dalam catatan perjalanan para musafir asing. Berita dari Cina pada masa dinasti Tang yang menyebut seorang pendeta bernama Fahian terdampar di Pulau Jawa dan menyebut sebagian masyarakat beribadah seperti orang India. Catatan Fahian tersebut juga menyebut kata Tolomo, yang mana ketika diteliti besar kemungkinan bahwa kata Tolomo yang dimaksud ini adalah Kerajaan Tarumanegara. Kehidupan politik Kerajaan Tarumanegara antara lain, Kerajaan Tarumanegara mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. Hal ini dibuktikan dalam informasi yang termuat di Prasasti Tugu. Tadi dikatakan isi dari prasasti tersebut itu selain penggalian sungai, juga menggambarkan upaya-upaya Kerajaan Tarumanegara untuk mengatasi atau memaksimalkan wilayah-wilayahnya. Dalam hal ini pembuatan sungai ataupun saluran irigasi. Selain itu, dalam berita Cina disebutkan bahwa Tarumanegara beberapa kali mengirimkan utusan ke negeri Cina, yang mana ini merupakan bukti hubungan Tarumanegara dengan Cina. Kehidupan ekonomi masyarakat Tarumanegara mengedepankan agraris atau pertanian yang dibuktikan dengan penggalian saluran untuk irigasi, seperti tadi yang tercantum dalam Prasasti Tugu. Selain itu juga membangun saluran untuk jalur perdagangan di wilayah-wilayah Tarumanegara. Saluran-saluran yang dimaksud itu merupakan saluran-saluran air
atau sungai yang cukup lebar yang memungkinkan kapal-kapal berukuran kecil untuk menjangkau wilayah Tarumanegara di pedalaman. Akibat dari kebijakan-kebijakan tersebut, perekonomian masyarakat Tarumanegara sudah berjalan dengan teratur. Ini juga yang menjadi faktor pendorong tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat Tarumanegara pada masa tersebut, khususnya pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. Seperti tadi yang kita sebutkan, bahwa era keemasan Kerajaan Tarumanegara ini adalah ketika masa pemerintahan Raja Purnawarman. Dari sini kita belajar bahwa dalam sebuah kerajaan selalu terdapat dinamika pemerintahan, yang mana dari seluruh raja-raja atau penerus dari suatu kerajaan akan ada satu orang raja yang mampu membawa kerajaan tersebut mencapai puncak kejayaan. Kerajaan Tarumanegara juga merupakan bukti bahwa masyarakat Indonesia sejak zaman dulu itu merupakan masyarakat yang agraris. Hal ini dibuktikan dengan isi dari Prasasti Tugu yang menyebutkan bahwa masyarakat Tarumanegara sudah mulai membangun saluran air seperti saluran Gumati dan Sungai Candrabaga. Penting bagi kita untuk terus mempelajari tentang kesejarahan atau kehidupan masa lalu masyarakat Indonesia. Dikarenakan identitas bangsa Indonesia itu terbentuk sejak dulu kala, atau dinamika sejarah tersebut itu yang membentuk identitas nasional kita. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan untuk melihat video-video saya yang lain yang juga berisi tentang kesejarahan, yang mana dengan pembahasan-pembahasan yang ringan akan mudah dipahami. Selain itu, silahkan untuk mengunjungi blog saya di alamat bayuprakoso21.blogspot.com. Di blog tersebut, kalian akan mendapatkan bacaan-bacaan kesejarahan, juga peristiwa-peristiwa menarik yang mampu menambah wawasan kita. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya.